Bapak Ibu, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama merenungkan tentang bagaimana sifat Tuhan yang adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Masalahnya apakah kita bisa percaya kepada Tuhan atau kita ragu terhadap pimpinan Tuhan? Ya. Kita lihat dalam kitab Ulangan, pasal 30 ya. Itu saya bacakan ya, dari ayat 1 sampai ayat 3. Ayat 1 bunyinya begini: "Maka apabila hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu, ya, engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau." Ayat 2-nya, "Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan, Allahmu, dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, sesuai dengan apa yang kuperintahkan kepadamu," kata Tuhan ya, "pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hati dan segenap jiwamu." Ya, artinya kalau kita mendengarkan suara Tuhan dan mentaatinya dengan segenap hati dan segenap jiwamu, itu ingat ya, harus mentaati firman Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Ayat 3-nya, "Maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau." Ya, jadi kita lihat nih bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Ya. Tuhan mengatakan kamu harus taat kepada seluruh firman-Ku. Tapi bangsa Israel selalu, kalau dia hidupnya udah enak, dia lupa. Kadang-kadang bangsa Israel kepala batu. Ya, dia merasa sedikit terganggu, dia nggak percaya lagi sama Tuhan, selalu turun naik kerohaniannya. Karena itu Bapak Ibu, itulah perlunya kita sebagai anak Tuhan untuk selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apa gunanya merendahkan diri? Supaya kita tidak lupa Tuhan. Perlu kita selalu mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita tidak pernah bersyukur, maka kita tidak tahu berterima kasih. Kalau kita tidak tahu berterima kasih, maka kita tidak merasakan kasih Tuhan. Ingat ya, untuk merasakan kasih Tuhan kita harus bersyukur. Bagaimana kita bersyukur? Kita harus punya iman yang teguh.
Iman yang teguh apa? Untuk apa? Untuk percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu meskipun itu di luar akal. Ya. Bangsa Israel ini bangsa pilihan Tuhan. Tuhan mengatakan, aku Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak. Ya. Jadi Tuhan sayang sekali sama umat Israel. Tapi karena disayang terus, jadi kolokan. Ya. Umat Israel dikit-dikit ngeluh ya. Dia dipimpin waktu dia keluar dari Mesir 40 tahun, sepatu nggak rusak, tiap pagi dijagain tiang awan, tiap malam dikasih tiang api supaya nggak kedinginan, dikasih tiang awan supaya tidak kepanasan. Dia nggak sadar Tuhan selalu beserta. Nah, kita juga orang Kristen seringkali nggak sadar bahwa ada Tuhan yang selalu menjaga kita. Karena Tuhannya dianggap biasa-biasa aja, udah tiap hari. Ini Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita sadar, waspada, berjaga-jaga. Tuhan sampai ingatkan, berjaga-jagalah kamu, waspadalah. Karena iblis seperti singa yang meraung-raung siap menerkam. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, kita sebagai anak-anak Tuhan harus waspada, berjaga-jaga. Ya. Jangan sampai kita lengah. Lengah artinya mungkin kita nggak berasa, tahu-tahu kita sombong. Kita nggak berasa, tahu-tahu kita berbuat jahat, menyakiti hati orang. Kita nggak berasa, tahu-tahu kita menghakimi orang. Kita nggak berasa, tahu-tahu kita pamer kekayaan dan sebagainya, yang sifatnya adalah kedagingan. Makanya Tuhan mengatakan, aku adalah roh. Barang siapa menyembah aku harus menyembah di dalam roh. Jangan menyembah dalam daging. Artinya apa? Menyembah dalam daging artinya kita kayak orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Kita menguasai Alkitab, kita menguasai firman Tuhan, tapi perbuatan kita munafik. Kenapa munafik? Karena kita masih hidup dalam daging. Kenapa hidup dalam daging? Karena orang Farisi, karena dia jago, karena titelnya tinggi, ya, dia bukan mempermuliakan nama Tuhan, bukan meninggikan nama Tuhan, tapi dia berdoa di pinggir jalan supaya kelihatan bahwa dia adalah orang Farisi, ahli Taurat, sehingga dia dianggap suci oleh orang-orang dan dihormati. Padahal hanya Tuhan yang harus dihormati, bukan kita. Seberapa jagonya kita, seberapa pengetahuan Alkitab kita, seberapa kayanya kita, seberapa Tuhan berkati, Tuhan sertai anak cucu kita, keluarga kita, hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ingat Bapak Ibu, seringkali kalau kita menyembah Tuhan dalam daging, kita kebablasan. Sebagai pendeta senior, ya, pendeta senior yang udah hebat sekali, ilmunya tinggi tentang teologi, tapi dia selalu menghakimi orang, menganggap orang lain pasti salah. Padahal kan dia nggak tahu itu orang berbuat begitu kenapa. Nah, ini bahaya Bapak Ibu, ya. Itulah perlunya kita sebagai anak Tuhan baca firman tiap hari supaya kita sadar tiap hari, berdoa tiap hari, merenungkan firman Tuhan tiap hari supaya kita merendahkan hati di hadapan Tuhan.
supaya kita benar-benar ada di dunia ini untuk mempermuliakan nama Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Ya. Ini sangat berbahaya. Tanpa kita sadar kita bisa jatuh dalam dosa. Karena itu Bapak Ibu, itu sebabnya banyak orang dikuasai oleh kesusahan, banyak kesulitan, banyak sakit penyakit. Ya. Karena apa? Kita hidup tidak mempermuliakan nama Tuhan. Makanya jangan lengah. Karena waktu kita tidak mempermuliakan nama Tuhan, iblis menerkam. Kita mungkin dikasih kaya, kita mungkin dikasih hidup enak, tapi ujung-ujungnya kita sengsara. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, teman-teman semua. Nanti kita bahas episode berikutnya dalam Renungan Sebutir Debu. Jangan lupa ya, klik subscribe, share yang banyak kemana-mana, supaya makin hari makin banyak orang mengerti bagaimana harus hidup sebagai anak Tuhan di bumi ini. Ya, waktu kita bertobat, kita berubah, maka kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Karena Dia Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Sampai di sini dulu Bapak Ibu.